Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan bahas kembali ya masih mengenai bisnis model Canvas. Nah, bahasan kita kali ini yaitu mengenai channel. Di bahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai sisi sebelah kanan yaitu customer, lalu sisi sebelah kiri itu ada value, dan sekarang yang mau saya bahas adalah channel. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi gambar, itu seolah-olah seperti transportasi ya. Nah, artinya bagaimana value itu bisa dirasakan atau di-deliver ke customer. Nah, tentu nanti di sini setiap value itu akan diantarkan atau di-deliver ke customer tertentu. Ya, jadi bisa banyak value, bisa banyak customer. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Jadi, blok channel ini menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi dan berkomunikasi dengan customer segment untuk dapat memberikan value proposition. Nah, channel bisa dikategorikan sebagai marketing, sales, dan distribution channel. Nah, jadi kalau kita bicara channel, berarti nanti bahasannya bisa tiga ya. Bisa bagaimana cara memarketingkan, bisa bagaimana cara salesnya, penjualannya, dan bisa bagaimana barang itu bisa diterima. Nah, ini cakupannya memang cukup cukup luas gitu ya. Nah, terus channel juga punya beberapa fungsi. Ya, yang pertama adalah menumbuhkan kepedulian, awareness customer mengenai produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Jadi, ketika kalian punya sebuah usaha atau bisnis, bagaimana caranya orang itu bisa tahu produk atau jasa yang mau kalian jual? Nah, tentu di sini harus ada yang namanya, kalau orang awam bilang itu promosi. Nah, gitu ya, promosi. Nah, jadi promosi ini salah satu cara marketing yang saya bilang mungkin ya kalau dari sudut pandang saya, kalau dari keilmuan yang sesungguhnya itu barangkali bisa berbeda. Tapi menurut sudut pandang saya itu adalah cara menginformasikan kepada khalayak umum. Ya, jadi itulah promosi. Nah, mempromosikan. Nah, sebetulnya itu salah satu dari marketing, ya. Salah satu cara marketing, yaitu adalah promosi. Nah, terus yang kedua adalah membantu customer untuk membeli produk atau jasa. Jadi, bisa saja kita punya sebuah produk, caranya A. Produk A caranya A, produk B caranya B. Nah, itu kalau produk atau barang yang kita punya beragam, gitu ya. Terus yang ketiga adalah deliver value to customer. Ya, deliver value to customer. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Dan yang keempat adalah memiliki atau memberikan layanan after sales service. Nah, ini pun juga perlu kita perhatikan bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu tidak hanya sekedar jual lepas, ya. Jadi sekali jual dilepas. Artinya don't care gitu ya, cuek amat lah. Yang penting barang saya udah laku. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena customer sekarang ini perlu ada yang namanya interaksi, ya. Perlu ada ikatan, perlu ada maintain. Nah, banyak yang bilang bahwa keuntungan yang sesungguhnya dalam sebuah transaksi penjualan itu dari pembelian yang berulang, ya. Jadi orang beli lagi atau repeat order, ya, customer yang beli lagi. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan besar itu mereka berani banting harga atau berani menjual murah barang untuk mendapatkan calon customer di awal, ya. Nah, tapi setelah mereka berjalan, mereka bisa naikin harga, ya. Mereka bisa dapat keuntungan yang lebih besar ketimbang pada saat pertama kali, ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Ketika kalian mungkin merasakan sebuah software contoh ya, atau sebuah layanan. Awal kalian mencoba bisa saja dengan harga yang paling murah atau bahkan gratis, ya. Jadi di awal itu kalian diberi enaknya dulu, ya, diberikan gratis dulu. Ya, kalau software namanya free trial gitu ya. Nah, ketika kalian sudah merasa enak, barulah kalian dicas, ya. Entah itu free trial 21 hari, 7 hari, 14 hari, atau ada fitur-fitur tertentu yang tidak bisa diakses khusus orang yang
sudah jadi member. Nah, itu adalah salah satu cara juga, ya. Jadi mendapatkan keuntungannya itu adalah nanti ketika orang itu sudah merasakan, ya. Nah, disinilah pentingnya prinsip di dalam sebuah usaha atau berbisnis itu, prinsip memberi dulu baru menerima. Ya, kita memberikan sesuatu dulu buat orang. Jangan apa-apa kita nawarin, istilahnya ya, orang harus bayar mahal. Oke, kalau kita sudah dikenal orang, kalau bisnis kita sudah cukup terkenal, ya, sudah punya nama besar. Nah, tapi bagi bisnis yang baru muncul, nah, alangkah lebih baik kalau kita sebisa mungkin menggait customer dulu. Ya, menggait customer dulu dengan cara, ya walaupun bukan berarti kita harus menjatuhkan harga ya. Jadi harus lihat dulu pasaran seperti apa. Nah, kita bisa memberikan dengan harga yang mungkin lebih murah, kita bisa memberikan produk atau jasa secara gratis dan cuma-cuma. Ya. Nah, itu banyak cara tergantung dari jenis bisnisnya. Ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, ini adalah contoh dari channel yang sering digunakan. Yang pertama adalah in person atau telepon. Ya, in person atau telepon yaitu salah satu cara kita call ya, melakukan panggilan. Nah, yang kedua adalah onsite, jadi orang itu datang. Yang ketiga itu adalah physical delivery, ya, barangnya dikirimkan. Yang ketiga adalah melalui media internet, sosial media, blogs, email, dan sebagainya. Yang kelima adalah media tradisional, televisi, radio, koran, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh channel yang sering digunakan. Ya. Kemudian, kita lihat ada fase-fase ya di dalam menjalankan sebuah channel. Itu ada 5 tahap, ya, ada 5 fase. Nah, kalian lihat dulu di bagian sini ya, jangan fokus yang lain dulu. Yang di bagian sini ada awareness, yang kedua adalah evolusi, yang ketiga adalah purchase, yang keempat delivery, ya, dan yang kelima adalah after sales. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu nih, ya. Ada 5 channel atau 5 tahapan ya, fase dalam channel ini. Nah, terus ada kategorinya. Ada yang milik sendiri dan partner, ya. Ada yang milik sendiri dan partner, dan secara langsung atau tidak langsung. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Nah, fase pertama ini sangat menentukan sekali bagaimana produk atau jasa Anda dapat diketahui oleh calon customer yang sebelumnya belum pernah atau tidak mengetahui sama sekali. Fase ini termasuk dalam fase marketing and advertising. Nah, ini adalah fase yang sangat-sangat krusial ya, walaupun bukan berarti yang lainnya tidak krusial ya, tapi bagi sebuah bisnis, marketing itu adalah nomor satu ya, menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena dengan marketing lah kita bisa tahu apakah produk yang kita jual itu bisa diterima atau tidak ya. Seberapa sukses kita mampu memperbesar bisnis kita, salah satunya adalah dengan marketing. Ya, nomor satunya dulu. Jadi langkah pertamanya dulu. Nah, baru kalau marketingnya sudah bisa dibilang sukses ya, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan target, nah baru kita melangkah ke tahap selanjutnya ya. Jangan sampai kita hanya fokus di marketing, tapi selanjutnya kita don't care ya, tidak pedulikan. Nah, itu nanti bisa amburadul ya. Orang sudah banyak berdatangan ya, orderan sudah banyak masuk, tapi pelayanan kita tidak memuaskan. Nah, berarti ada ketimpangan ya. Kita terlalu fokus ke marketingnya. Nah, artinya marketing memang harus fokus tapi di awal. Ya, di awal. Ya, pintu pertama kita itu justru di marketing dulu. Nah, ketika marketing sudah sesuai target, baru kita melangkah ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, jadi kalau bicara marketing, memang ini bukan ranah kita ya. Ini lebih banyak yang bermain itu orang-orang di ekonomi dan bisnis, lalu juga di orang-orang ilmu komunikasi. Nah, tapi karena sekarang eranya adalah digital, ya, eranya ada online, disitulah salah satu kelebihan kita sebagai orang informatika, ya, atau orang IT. Kenapa? Karena kita mampu ya menganalisa data.
ya, mengartikan data, mengekstrak data, ya, memahami data, membaca data. Bukan berarti orang lain nggak bisa, ya, tapi kita kan jauh lebih mudah gitu. Nah, tinggal kita mempelajari keilmuan mengenai marketingnya, ya. Gimana sih cara marketing itu? Apa saja langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya? Nah, itu juga kita perlu pelajari, ya. Bahwa sebetulnya yang namanya marketing itu memang tidak akan lepas dari yang namanya sales, ya. Marketing and sales. Jadi ada marketing, ada sales, ya, ada marketing dan penjualan, divisi marketing dan divisi penjualan. Ya, walaupun biasanya kalau sudah ngomong marketing, ya biasanya sudah nyampur jadi satu dengan sales, ya. Di mana-mana ketika kita melakukan promo, ya harapannya adalah orang kan beli, ya, terjadi yang namanya penjualan. Nah, itu fase awareness, ya. Nah, kalau bicara marketing itu bisa panjang lebar, ya. Tapi saya banyak bahas tentang marketing, terutama di mata kuliah saya yaitu digital marketing, panjang lebar lah, ya. Cukup panjang lebar mengenai marketing. Tapi di awal ini saya akan coba sedikit berikan gambaran buat kalian bahwa di tahap awal sebelum kita memulai bisnis, ya, biasanya kita diminta membuat bisnis plan, ya, atau bisnis model kanvas. Ya, kalau bisnis plan barangkali terlalu menghabiskan sumber daya, ya, bisa waktu, bisa biaya dan lain-lain. Tapi kalau kita bikin bisnis model kanvas seperti yang saya sampaikan hari ini, itu jauh lebih cepat. Tidak perlu terlalu mendetail, ya. Karena tujuan awal kita membuat bisnis, apalagi sebuah startup, kita perlu yang namanya kolaborasi dengan tim, ya kan? Bagaimana tim kita itu bisa sama-sama punya pandangan, ya, punya tujuan yang sama, visi yang sama, ya. Ya tentu semua itu harus kembali ke yang namanya bahasa komunikasi, ya. Nah, kalau bahasa komunikasi kita tidak kelihatan, ya bentuknya, orang kan bingung, ya. Contoh aja, kalian ajak teman kalian itu untuk bisnis jual baju baju-baju couple gitu ya, misalkan baju-baju anak-anak muda lah. Nah, kalian Anda cerita ke teman Anda, mau nggak bisnis ini? Kayaknya bagus nih, soalnya teman saya aja kemarin begini. Ya, kan umumnya orang ngomongin bisnis kayak gitu ya, entah lagi nongkrong atau ngopi. Nah, terus teman Anda nanya, kayak gimana nanti cara jualannya? Kemana? Modalnya dari mana? Cara marketingnya seperti apa? Nah, Anda pasti menceritakan, ya. Nah, tapi cerita aja nggak cukup, ya, karena yang namanya cerita itu bisa nguap, bisa lupa, ya, tidak ada bukti otentik. Nah, disitulah Anda perlu membuat yang namanya bisnis model kanvas, ya. Jadi diceritakan dalam bentuk gambar. Nah, jadi kalian gambar dulu, ya, tulis, nah baru jelaskan ke teman Anda, ya. Ketika teman Anda sudah setuju, satu pemahaman, karena gambar kan lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, berarti nanti ini jadi bukti otentik, ya, kesepakatan bersama bahwa ke depannya kita bisa saling sepakat ya, tidak ada kesalahpahaman ya, karena sudah disepakati. Tapi kalau sekedar omongan, ya kan bisa lupa, ya, bisa salah. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, oke. Kita lihat di sini ada contoh ya, contoh dari awareness. Nah, ini sebetulnya saya buat slide tahun 2017 ya, sudah cukup lama ini ternyata. Nah, tapi saya coba ambil saja contoh ini tidak akan usang oleh zaman ya. Salah satu bentuk gebrakan iklan yang dibuat oleh Samsung. Nah, ketika itu Samsung mau melaunching produk terbarunya yaitu Galaxy S8. Nah, terus bagaimana caranya Samsung tahu bahwa orang itu akan merespon ya, akan antusias. Wah, bakalan laku nih barang saya. Nah, tujuan akhirnya kan sebetulnya ke kapasitas produksi, ya. Samsung bisa mengestimasi, saya harus memproduksi berapa juta unit handphone untuk Galaxy S8. Nah, ini tentu harus ada kolaborasi dengan tim marketing, ya. Artinya, tim marketing itu punya sebuah skema yang namanya
konsep pre-launching. Ya, kalau barang itu namanya pre-order. Nah, jadi kita buat sebuah konsep yang namanya pre-order. Nah, dengan pre-order artinya kita paksa orang tuh antri, ya, masuk ke waiting list. Nah, otomatis orang kan antusias, ya, minimal kita punya data dengan cara pasang iklan di YouTube dimanapun bahwa Samsung Galaxy S8 akan segera launching, silahkan segera pre-order sekarang juga. Ya, terbatas 8 sampai 18 April. Nah, sebetulnya itu untuk mendapatkan data, ya. Data yang minimal mendekati akurat lah ya. Berapa jumlah handphone yang harus Samsung produksi. Ya, ternyata dari rentang waktu tanggal 8 sampai 18 April, Samsung mendapatkan pre-order sebanyak 10 juta orang. Nah, contoh ya. Nah, dari situ dia bisa mengestimasi kapasitas produksinya. Ya, berapa banyak jumlah handphone yang harus dia buat. Ya minimal tidak kurang dari 10 juta. Nah, otomatis kan tidak gambling. Ya. Samsung pun tidak akan rugi. Karena khawatir banyak yang tidak terjual. Ya. Siapa tahu barangnya nggak bagus. Nah, dengan pre-order ini sebetulnya konsep yang umum. Ya. Makanya banyak strategi-strategi pre-order ini dibuat atau dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar ketika mereka mau merilis produk ke khalayak umum. Ya. Kalau tanpa pre-order, resikonya terlalu besar. Ya, mereka nggak tahu berapa banyak jumlah handphone yang harus diproduksi. Nah, ini adalah konsep dari awareness. Nah, terus evaluasi. Ya. Nah, setelah kita melakukan tahap marketing, ya, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Ya. Evaluasi ini memberikan feedback terhadap value proposition perusahaan. Jadi, awal orang sudah mulai tahu nih ada produk atau barang dagangan kita, ya. Nah, dari situ kita harus dapat masukan, ya, harus dapat respon. Kira-kira barang kita itu diterima nggak oleh konsumen? Cocok nggak, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita perlu melakukan yang namanya perbaikan. Nah, banyak orang terjebak ketika mereka mau melaunching sebuah produk baru atau layanan baru, mereka berpikir harus sempurna. Nah, itu kurang tepat. Karena tidak ada produk yang sempurna ketika pertama kali launching. Ya. Handphone kalian pun yang sekarang ini, itu kan hasil perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Bukan berarti Samsung itu tiba-tiba langsung membuat handphone yang sangat sempurna, enggak kan? Setiap tahun itu dia selalu mengeluarkan produk baru. Tujuannya apa? Ya untuk memperbaiki dari produk yang sebelumnya. Ya, pasti Samsung itu mendapat banyak komentar, kritikan, ya review. Nah, dari situ dia nilai. Oh, ternyata orang itu pengen yang begini. Oh, jangan begini. Nah, kita pun sama seperti itu. Ya. Termasuk produk-produk yang mungkin kecil-kecil ya. Jangan berpikir mungkin, wah itu Pak perusahaan besar. Ya, enggak juga. Contoh kalian buat sederhananya buat baju deh gitu ya. Kalian perusahaan distro. Nah, setahu saya perusahaan distro itu mungkin apa namanya? Konveksi lah ya. Mungkin dia membuat desain baju, jarang saya lihat itu mereka menerima masukan dari konsumen. Pokoknya ya jual-jual aja. Padahal itu sangat penting. Ya. Mestinya kan bisa aja kita sisipkan kertas kecil ya di struk pembelian atau di label atau apalah dikemas. Nah, ketika orang beli baju kita, ya hasil desain kita, hasil produksi kita, dia buka, di dalamnya ada ucapan kertas ya. Terima kasih sudah memilih produk kami. Kami menerima kritik, saran, dan masukan Bapak Ibu untuk memperbaiki kualitas produk kami ke depannya. Silahkan email, SMS, atau chat ke nomor di bawah ini. Nah, saya rasa belum ada yang kayak gitu ya. Nah, padahal itu sangat bagus itu, ya. Kalau kita betul-betul mau menjalankan konsep yang saya jelaskan ini. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, saya yakin kalian bisa lebih unggul dari orang-orang lain. Ya, karena dalam dunia bisnis itu adalah dunia persaingan, ya kan? Siapa yang bisa melakukan inovasi, siapa yang beda dengan bisnis yang lain. Kita kan harus beda dengan orang lain. Nah, apa yang membedakan? Keilmuan, ya, pengetahuan kita.
yang tertuang dalam bentuk produk, barang, jasa ya. Nah, itu fase evaluasi. Nah, contohnya ini ya, saya ambil salah satu layanan dari booking.com. Mungkin kalian pernah dengar kalau kalau di Indonesia lebih terkenal mungkin Traveloka, tiket ya, pergi-pergi. Nah, di sini kalau kita lihat sebuah website yang sudah besar sekalipun, mereka selalu minta saran dan masukan, ya. Sampai-sampai ada yang apa namanya survei kepuasan, ya. Mereka minta kalian ngisi survei, bahkan mereka berani membayar atau memberi voucher hanya untuk menerima masukan dari kita. Nah, itu kalau sudah perusahaan-perusahaan besar seperti itu tuh, ya. Nah, terus fase ketiga setelah apa tadi? Evaluasi, ya. Sorry, pembelian, ya, purchase. Jadi mereka merasa yakin. Nah, baru fase ini kita harus menjelaskan gimana caranya orang bisa beli barang kita, ya. Fase ketiga ini menjelaskan bagaimana cara customer dapat melakukan transaksi pembelian. Mau lewat toko online, mau lewat toko offline, mau lewat website. Nah, itu harus dijelaskan di fase channel, ya. Fase purchase, mohon maaf. Lalu yang keempat adalah fase delivery. Nah, setelah orang beli, gimana cara kirimnya? Gimana caranya mereka bisa mendapatkan barang atau jasa kita? Nah, itu juga harus dijelaskan, ya. Contoh transaksi langsung, orang datang langsung ke toko, orang kita nganter lewat kurir, lewat website, lewat email, ya. Kalau memang produknya itu adalah digital. Nah, itu adalah fase keempat. Fase kelima adalah after sales, ya, layanan purna jual. Bagaimana caranya orang ketika sudah beli tetap kita maintain, ya. Karena tadi yang saya sudah sampaikan di awal, keuntungan yang sesungguhnya bagi bisnis kita itu adalah orang yang beli lagi, beli lagi, beli lagi, ya. Orang yang kembali lagi atau konsumen lama, pelanggan lama. Nah, gimana caranya supaya mereka itu bisa terus terjadi kalau bahasa kita sekarang namanya chemistry gitu ya. Mereka selalu ingat bisnis kita, perusahaan kita, toko kita, produk kita. Ya. Kita sediakan call center ya, chatting, email ticketing. Nah, itu layanan after sales, salah satu bentuk channel fase ke-5. Nah, terus tipe channel ya, kalau kita lihat di gambar ini, tipe channel ini ya, nah ini sebelah kiri, itu ada own channel ya. Nih, own channel. Jadi maksudnya punya kita sendiri. Jadi contoh dari channel yang dikelola sendiri yaitu Anda memiliki toko maupun website yang dikelola sendiri dan Anda berinteraksi langsung dengan customer. Keuntungan dari jenis channel ini yaitu Anda punya relasi yang baik dengan customer dan tentunya akan mendapatkan profit yang cukup besar. Namun pengelolaannya cukup rumit apabila perusahaan berkembang. Jadi kalau masih awal kita berdiri, ya membangun sebuah bisnis, ya pasti own channel ya. Jadi kita punya toko sendiri, kita punya website sendiri, kita yang kelola sendiri, ya. Artinya kita nggak ada pengeluaran bayar orang. Nah, tapi kalau perusahaannya sudah besar, ya atau bisnisnya semakin membesar, bakal jadi rumit, ya kan? Nah, disitulah banyak bisnis-bisnis kecil itu yang tidak bisa berkembang. Gara-gara apa? Ya dia bingung gimana cara membesarkannya. Ya. Contoh kalian punya perusahaan konveksi lah ya, jahit baju. Yang ngerjain kalian sama keluarga lah, sebut saja 4 orang. Nah, pasti kan bisa dihitung. Yang namanya jasa jahit baju itu sehari bisa nerima berapa sih orderannya? Nah, gimana caranya berkembang? Ya harus rekrut karyawan, ya harus buat sistemnya, nah, dan seterusnya. Nah, terus partner channel. Ya. Ini memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk mendistribusikan maupun menjual barang atau jasa yang Anda miliki. Keuntungan dari partner channel yaitu produk dapat lebih cepat diserap oleh pasar dan mempermudah pengelolaannya. Sekalipun keuntungan yang dapat tidak sebesar pengelolaan channel sendiri. Jadi,
bisa aja kita itu nanti jadi distributor, contohnya gitu. Kita nggak ngecer, ya, karena kalau ngecer mungkin tadi ya repot, tenaga kita terbatas. Ya udahlah kita naik level jadi distributor aja atau supplier. Nah, kita punya reseller-reseller. Kalau misalkan dalam hal ini kaitannya bisnis pakaian. Nah, otomatis kan kita tidak terlalu repot ngurusin penjualan, ya, stok barang dan lain sebagainya. Cukup fokus di masalah distribusi dan manufaktur, ya, pembuatannya saja. Oke, itu materi kuliah kita hari ini, ya. Semoga bisa kalian cerna, pahami, ya minimal direnungi dulu deh, ya bahwa yang namanya bisnis model kanvas ada yang namanya channel. Nah, channel itu untuk apa? Nah, tadi saya sudah sampaikan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan seperti biasa ya, buat resume atau rangkuman dalam sebuah halaman Microsoft Word, satu halaman saja. Nanti tugasnya silakan diupload di e-learning. Oke, jangan sampai lupa. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.